Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Astuti dengan NIM 203111020. Saya mahasiswa dari Universitas Patompo dengan jurusan Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Fertilisasi adalah suatu proses penyatuan antara sel gamet jantan atau sel sperma dan sel gamet betina atau sel telur. Proses fertilisasi dimulai saat seorang pria mengalami ejakulasi. Sperma yang dihasilkan pria sekitar 40 juta hingga 150 juta sperma. Sperma melalui banyak tantangan untuk bisa mencapai sel telur. Dari puluhan ribu hingga ratusan ribu sperma, hanya beberapa lusin saja yang bisa mencapai sel telur. Sperma yang berenang lebih cepat dapat mencapai sel telur dalam waktu setengah jam, dan bagi sperma yang memiliki kecepatan rendah membutuhkan waktu sampai berhari-hari. Tantangan pertama yang dilewati sperma adalah kondisi keasaman pada vagina. Di sini ribuan sperma akan mati, tetapi banyak yang hidup karena memiliki pelindung. Selanjutnya, sperma harus melewati dan membuka leher rahim untuk masuk ke dalam rahim. Pada saat wanita mengalami ovulasi, sperma akan berenang melalui cairan serviks yang lebih encer untuk memudahkan sperma berenang. Saat melalui lendir serviks, jutaan sperma akan mati dan sperma yang hidup dapat melanjutkan perjalanannya. Beberapa sperma akan tertinggal di lipatan leher rahim, tetapi dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Kontraksi otot rahim akan membantu perjalanan sperma menuju sel telur. Kadang-kadang sel-sel pada sistem kekebalan wanita akan mendeteksi sel sperma sebagai benda asing, kemudian menghancurkannya. Dan sel sperma yang lolos dari sistem kekebalan wanita akan melanjutkan perjalanannya ke sel telur. Dalam perjalanannya, sebagian sel sperma akan menuju ke tuba yang kosong, dan sebagian lagi akan menuju ke tuba falopi, tempat sel telur yang belum dibuahi berada. Sel sperma yang menuju tuba yang kosong akan mati seiring berjalannya waktu, sedangkan sel sperma yang menuju ke tuba falopi tempat sel telur berada akan melanjutkan perjalanannya menuju ke sel telur. Bahan kimia yang ada pada saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma menjadi lebih hiperaktif dan berenang lebih cepat. Sperma-sperma yang masih bertahan akan berlomba-lomba untuk menuju ke sel telur. Pada tuba falopi terdapat silia-silia yang berfungsi untuk mendorong sel telur menuju rahim. Sel sperma harus bertahan melewati gerakan pada silia-silia di tuba falopi untuk mencapai sel telur. Setelah perjalanan yang panjang dan tantangan-tantangan yang dilewati sperma,
sperma akhirnya akan mencapai sel telur. Sel telur dilapisi sel yang disebut corona radiata. Sperma harus melewati lapisan ini untuk mencapai lapisan terluar dari sel telur, yaitu zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, mereka akan menempel pada reseptor sperma khusus pada permukaan dan memicu akrosomnya melepaskan enzim pencernaan dan memungkinkan sperma untuk masuk ke lapisan. Di dalam zona pellucida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur. Setelah melalui tantangan yang luar biasa, satu sperma menempel pada membran sel telur. Dalam beberapa menit, selaput luarnya menyatu dan sel telur menarik sperma ke dalam. Peristiwa ini menyebabkan perubahan pada membran sel telur dan akan mencegah sperma lain menempel. Membran sel telur akan mengalami pengerasan untuk mencegah sel sperma lain masuk ke dalam lapisan pellucida. Selanjutnya, sperma yang berhasil membuahi sel telur akan terus menembus ke dalam lapisan inti sel telur. Kemudian sel sperma akan melepaskan kromosom yang di bawahnya. Di sini terjadi peristiwa penyatuan kromosom dari sel gamet laki-laki dan kromosom dari sel gamet perempuan. Di sini, kromosom dari sel sperma dan kromosom dari sel telur akan bertemu dan akhirnya kromosom genap menjadi 46 kromosom. Kromosom-kromosom inilah yang menentukan sifat fisik pada makhluk hidup, seperti bentuk rambut, bentuk hidung, warna kulit, dan lain sebagainya. Sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma akan mengalami pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Sel sperma yang telah menjadi zigot akan melakukan perjalanan dari tuba falopi menuju ke rahim. Selanjutnya, zigot yang telah menjadi blastula setelah beberapa pembelahan akan tiba di rahim dan mengalami implantasi di rahim. Implantasi inilah yang menjadi awal perkembangan dari embrio.